Dalam beberapa hari terakhir, dinamika perang Rusia-Ukraina kembali memasuki fase yang lebih panas dan lebih menentukan. Klaim terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia bahwa pasukan mereka telah menguasai sejumlah wilayah penting memicu kembali perdebatan tentang arah konflik ini. Menurut laporan resmi Moskow, selama 1 minggu terakhir, mereka berhasil merangsek masuk dan merebut 16 permukiman Ukraina, termasuk titik strategis yang sudah berbulan-bulan mereka incar, kawasan sekitar Kupiansk. Kupiansk sendiri bukan kota sembarangan. Ia merupakan simpul logistik yang menghubungkan jalur suplai utama dari berbagai front Ukraina. Maka, ketika Rusia mengklaim telah mencaplok area tersebut, pesan yang disampaikan bukan hanya soal kemenangan taktis, tetapi sinyal bahwa mereka mencoba memotong urat nadi pergerakan militer Ukraina. Namun, seperti biasa, narasi ini tidak diterima begitu saja oleh pihak Kiev. Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa klaim tersebut tidak akurat, berlebihan, dan bagian dari perang informasi yang bertujuan melemahkan moral pasukan mereka. Di sisi lain, Rusia tetap bersikukuh bahwa mereka telah mengurung ribuan tentara Ukraina di tepi sungai Oskil. Menurut versi Moskow, pasukan Kiev yang tersisa kini dipaksa bertahan di area sempit dengan tekanan artileri dan drone yang terus meningkat. Dalam konferensi pers terbaru, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa kemajuan Rusia seharusnya membuat Presiden Volodymyr Zelensky mau mempertimbangkan jalur negosiasi sebelum kondisi semakin memburuk. Ia menyinggung laporan internal dari Panglima Militer Rusia, Valery Gerasimov, yang mengatakan bahwa banyak unit Ukraina tetap bertahan meskipun sudah terkepung dan tidak lagi menerima instruksi yang jelas dari pusat komando Kiev. Narasi dari pihak Rusia mengarah pada gambaran bahwa Ukraina kini berada dalam posisi defensif yang semakin tertekan. Mereka menggambarkan operasi di sekitar Kupiansk sebagai upaya sistematis untuk menembus pertahanan Ukraina melalui kelompok-kelompok kecil yang bergerak tanpa suara. Bukan lagi perang barisan tank, tetapi perang infanteri ringan dengan bantuan medan, kabut, dan malam hari. Sementara itu, drone, baik Rusia maupun Ukraina, terus mengawasi area udara sepanjang front selebar 20 km. Ini mengubah medan perang menjadi zona berbahaya bagi kendaraan berat. Setiap percobaan pergerakan besar-besaran dapat langsung terdeteksi dan dihantam dalam hitungan menit. Faktor ini membuat taktik berkelompok kecil menjadi solusi utama bagi pasukan Rusia untuk menyelinap, menembus, dan memperluas posisi mereka satu blok demi satu blok. Tentara Ukraina mengakui bahwa pertempuran semakin intens. Mereka masih mengklaim menguasai area inti Kupiansk, tetapi tidak menutup fakta bahwa ada aktivitas infiltrasi pasukan Rusia di pinggiran kota dan di sejumlah distrik tertentu. Pasukan khusus Ukraina kini bergerak melakukan operasi anti-sabotase untuk memburu kelompok penyusup Rusia yang mencoba memetakan titik lemah pertahanan kota. Laporan staf umum Ukraina menyebut bahwa mereka terpaksa menarik unit-unit dari sektor lain untuk memperkuat Kupiansk. Jumlah yang disebut bervariasi, namun analis barat memperkirakan lebih dari 10 hingga 20 ribu prajurit dikerahkan ke zona itu untuk mempertahankan garis yang kian menipis. Walau begitu, sejumlah analis eksternal memperingatkan bahwa Ukraina tengah berada dalam kondisi yang krusial. Daniel Davis, seorang letnan kolonel Angkatan Darat AS yang telah pensiun, menegaskan bahwa Ukraina sedang berisiko mencapai titik kritis ketika tenaga manusia dan suplai amunisi makin susut. Cadangan barat, terutama amunisi artileri, sudah sangat berkurang akibat aliran bantuan yang tersendat. Sebaliknya, industri pertahanan Rusia justru bergerak lebih agresif. Lalu, mengapa Kupiansk menjadi fokus perebutan? Apa sebenarnya nilai strategis kota ini? Kupiansk adalah simpul logistik utama di wilayah Kharkiv. Ia bukan hanya kota biasa, melainkan persimpangan jalur kereta yang menjadi tulang punggung distribusi amunisi, kendaraan, suplai medis, hingga rotasi pasukan. Kendali atas rel-rel ini menentukan apakah sebuah front bisa mempertahankan diri atau runtuh dalam hitungan minggu. Selain itu, letaknya di dekat sungai Oskil menjadikan kota ini kritis. Penguasaan atas titik penyeberangan sungai memberi Rusia peluang untuk menstabilkan jalur transportasi dan mengurangi ketergantungan pada jembatan buatan yang rawan serangan drone Ukraina. Menurut sejumlah laporan, pasukan Rusia sangat kesulitan menyeberangi sungai Oskil karena jembatan yang mereka bangun berkali-kali dihantam dan dihancurkan oleh artileri serta drone kamikaze Ukraina. Jika mereka berhasil menguasai sisi penting sungai tersebut, maka jalur suplai ke front timur dapat bergerak lebih lancar dan lebih aman.
Rusia juga dikabarkan berupaya membangun zona penyangga di sekitar perbatasan. Kupiansk dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang itu. Jika wilayah ini jatuh sepenuhnya ke tangan Rusia, mereka bukan hanya mendapatkan kemenangan taktis, tapi juga pijakan strategis untuk operasi lanjutan di wilayah timur laut Ukraina. Di sisi lain, bagi Ukraina, mempertahankan Kupiansk bukan sekedar mempertahankan kota. Ini adalah pertarungan mempertahankan jalur logistik vital. Jika kota ini hilang, Ukraina akan menghadapi risiko melemahnya pertahanan di bagian timur Kharkiv, dan lebih buruk lagi, membuka celah untuk penetrasi Rusia menuju arah barat. Kupiansk dikelilingi oleh hamparan lahan terbuka yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Rusia memanfaatkan kondisi ini dengan serangan kombinasi artileri, MLRS, drone pemandu, dan unit-unit infiltrasi yang bergerak di sepanjang hutan tipis dan bangunan-bangunan rusak. Ada pula informasi unik bahwa pasukan Rusia mencoba memanfaatkan jalur pipa bawah tanah untuk menyelinap ke titik-titik strategis. Ini menggambarkan betapa kompleks dan kreatifnya taktik yang digunakan dalam perang ini. Seorang juru bicara Komando Militer Ukraina wilayah Dnipro bahkan pernah mengatakan bahwa Kupiansk adalah salah satu garis hidup paling penting untuk mempertahankan seluruh front timur. Itu sebabnya Ukraina bersedia memindahkan unit-unit dari sektor lain meski berisiko melemahkan pertahanan di area tersebut. Jika Rusia berhasil mendapatkan kendali penuh, mereka bisa menyambungkan jalur kereta dari Rusia menuju Luhansk dan Donetsk tanpa gangguan. Artinya, suplai menuju front timur akan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih besar volumenya. Keuntungan logistik seperti ini bisa mengubah lanskap perang dalam jangka panjang. Sebaliknya, bagi Ukraina, jatuhnya Kupiansk dapat menjadi pukulan psikologis sekaligus strategis. Kota ini pernah direbut kembali oleh Ukraina dalam serangan balasan tahun 2022. Kehilangannya lagi dapat mengirim pesan bahwa front mereka semakin menipis dan sulit mempertahankan momentum. Pertanyaannya sekarang, apakah situasi ini akan memacu perundingan damai atau justru memperpanjang konflik? Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa pernyataannya kembali menyinggung kemungkinan negosiasi. Namun pernyataan itu selalu muncul ketika Rusia merasa berada pada posisi menguntungkan di medan perang. Kremlin ingin menunjukkan bahwa mereka tidak terburu-buru dan bahwa waktu berjalan di pihak mereka. Namun apakah Ukraina bersedia? Keputusan Kiev sangat dipengaruhi oleh kondisi politik internal, tekanan barat dan pertimbangan moral bahwa menyerahkan wilayah berarti mengakui kekalahan, sebuah risiko besar bagi Zelensky. Negosiasi hanya akan terjadi jika kedua belah pihak merasa bahwa perang tidak lagi memberi keuntungan tambahan. Tetapi saat ini, Rusia sedang bergerak maju, sementara Ukraina sedang berjuang untuk menutup celah di garis depan. Dan tentu saja, pembahasan seperti ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah jika wilayah Ukraina terus menyusut, apakah tekanan diplomatik terhadap Kiev akan meningkat? Atau justru Barat akan memperkuat dukungan militernya? Saat beberapa negara Eropa mulai kesulitan memenuhi kebutuhan amunisi untuk Ukraina, sementara Amerika Serikat menghadapi tekanan politik internal yang membatasi kemampuan mereka untuk terus memasok bantuan tanpa batas, Ukraina menghadapi dilema yang tidak sederhana. Mereka harus mempertahankan wilayah yang penting, tetapi tanpa suplai yang memadai, mempertahankan Kupiansk dapat menjadi pertarungan yang memakan korban besar. Di sisi lain, Rusia memiliki kapasitas produksi domestik yang terus meningkat. Mereka tidak lagi terlalu bergantung pada suplai luar negeri. Industri militer mereka dikerahkan sepenuhnya, dan jumlah pasukan cadangan mereka jauh melampaui Ukraina. Jika situasi ini berlangsung lebih lama, Rusia memiliki peluang untuk memaksakan syarat negosiasi yang lebih keras. Hal-hal seperti inilah yang membuat konflik ini terasa semakin rumit dan panjang. Tidak hanya soal wilayah dan peta militer, tetapi juga soal persepsi, psikologi, dan strategi jangka panjang. Kupiansk bukan hanya sebuah kota. Ia adalah simbol pertarungan logistik, moral, dan kekuatan industri antara dua negara yang terjebak dalam konflik berkepanjangan. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, kita tidak bisa menghindari satu tokoh sentral, Vladimir Putin. Dalam banyak kesempatan, Putin selalu menyatakan bahwa Rusia siap berdialog, tetapi di atas dasar realitas yang baru. Realitas yang ia maksud tentu saja adalah kondisi lapangan yang kini lebih menguntungkan Rusia. Apakah negosiasi damai akan terjadi sebelum wilayah Ukraina semakin mengecil? Atau sebaliknya, justru medan perang akan terus melebar seiring perubahan dinamika militer? Apakah perang ini akan berakhir melalui meja perundingan, atau akan terus bergulir hingga salah satu pihak benar-benar kehabisan kekuatan?